Sebelum kalian menyimak audiobook ini, silakan tekan tombol subscribe, like, kemudian komen dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Adriana baru keluar dari kamarnya dan hendak berangkat menuju tempat yang Fatan alamatkan untuk bertemu, ketika dirinya berpapasan dengan Mas Irwan yang datang sendirian. "Mau kemana, Dek? Kok buru-buru?" tanya Irwan yang berhenti di teras. Mau tak mau Adriana juga berhenti. Ia memang berjalan tergesa karena takut terlambat datang ke taman yang Fatan sebutkan. Bukannya ingin segera bertatap muka dengan Fatan, melainkan ia tak ingin Fatan datang menjemputnya sendiri. Ia tahu senekat apa Fatan di masa lalu dan takut sifat itu belum berubah. Kalau Fatan datang ke rumah, bisa-bisa seisi rumah kepo dan bertanya ini itu. Adriana malas menanggapi mereka. "Enggak buru-buru kok, Mas. Biasa aja. Ini aku mau keluar sebentar." Irwan menyodorkan sebuah bungkusan kepada Adriana. "Kalau enggak buru-buru, bisa siapkan ini dulu untuk Mas. Tadi Mas beli di jalan, Mas belikan juga untuk kamu." Setelah Adriana lihat, bungkusan itu ternyata berisi es cendol kesukaan Mas Irwan. Mas Irwan memang sering membelinya dulu sewaktu bujang, tak jarang juga mengajak Adriana. Jadi, Adriana juga ikut-ikutan suka dengan es cendol. Adriana pun mengangguk. Menyiapkan es cendol itu tak akan butuh waktu lama. Lagi pula, kalau tak dibantu, Mas Irwan bisa curiga dan bertanya lebih lanjut. Lebih baik dituruti saja. Adriana kemudian kembali ke dalam rumah dan pergi ke dapur untuk mengambil mangkok dan sendoknya. Lantas, menuangkan es cendol Mas Irwan ke dalam mangkok itu. "Satu bungkus lagi," yang kata Mas Irwan untuk Adriana, ia letakkan di dalam lemari pendingin agar saat diminum nanti tetap terasa segar. Adriana pun membawa mangkok itu dan memberikannya ke Mas Irwan yang duduk di ruang keluarga sendirian sambil menonton televisi. "Papa kapan pulang, Dek?" tanya Irwan saat Adriana meletakkan semangkok cendolnya di atas meja. "Nggak tahu, Mas. Papa nggak bilang," jawab Adriana seadanya. Bukannya mengurangi jam kerja, Papa memang masih semangat untuk mengelola perusahaan walau usia beliau sudah bertambah tua. Mama juga tak kalah bersemangat, masih ikut kemana-mana tiap Papa ada perjalanan bisnis. Seperti hari ini, Papa sedang di luar kota bersama Mama. Entah kapan keduanya akan pulang. "Kamu kalau bosan sendirian, ke rumah Mas aja, Dek." Bukannya apa-apa, Irwan hanya khawatir adiknya kesepian. Makanya ia dan Haris meski sudah berkeluarga, masih sering bertandang ke rumah itu. Ia tahu seperti apa Papa dan Mama. Keduanya tak jarang meninggalkan Adriana sendirian. Terlebih, sejak Fatan meninggalkan Adriana, adiknya itu menjadi pendiam. Irwan hanya menjaga kesehatan mental Adriana. "Iya, Mas. Nanti aku ke sana. Aku jalan dulu ya." Pamit Adriana segera. Kalau pembicaraan itu tak segera diputus, bisa memakan waktu lama untuk meladeni Mas Irwan. Namun sepertinya Irwan belum puas berbicara. Maka dari itu ia kembali bertanya, "Kamu mau kemana memangnya?" Dan sambil berjalan Adriana menjawab, "Ketemu teman lama, Mas. Titip rumah ya." "Teman lama? Teman lama yang mana?"
Irwan mengernyit heran. Baik dirinya dan Haris sama-sama tahu siapa yang menjadi teman Adriana, baik teman kantor, teman sekolah, atau teman yang sekadar kenal. Adriana adalah satu-satunya adik perempuan mereka, apalagi bungsu. Jadi, menjadi kesayangan Irwan dan Haris, bolehlah dikatakan bahwa mereka overprotektif. Adriana menghela napas lega saat masuk ke mobil yang dia pesan online. Akhirnya ia bisa lolos dari Mas Irwan. Lama-lama bicara dengan Mas Irwan, bisa-bisa Mas Irwan tahu kalau Adriana mau bertemu dengan Fatan. "Jalan, Pak," kata Adriana kepada driver mobil tersebut. Adriana malas untuk menyetir mobil sendiri, maka dari itu ia memesan di aplikasi antar jemput online menggunakan mobil. Lebih praktis karena ia tinggal duduk dan menunggu untuk sampai di tempat tujuan. Ponsel Adriana berbunyi, ada notifikasi pesan daring yang masuk, tentu saja dari Fatan yang sudah menunggu dari tadi. "Fatan Adirangga, kamu di mana? Mau ku jemput?" Benar kan dugaan Adriana? Fatan pasti akan menjemput kalau Adriana tak segera sampai. Untung ia sudah di jalan. Jadi ia membalas chat tersebut dengan menjelaskan bahwa ia sudah hampir sampai. Fatan tak keberatan menunggu lama. Sudah hampir setengah jam dia berada di taman itu, di salah satu kursi yang entah mengapa terasa tak asing baginya. Bahkan tempat sampai yang terletak tidak jauh dari kursi itu juga tak asing. Namun, tetap saja ia tak ingat. Memaksa untuk ingat malah membuatnya pening. Adriana yang baru datang dan mendapati Fatan duduk sendirian di kursi taman pun memperlambat langkah. Kursi itu adalah tempat terakhir mereka bertemu sebelum Fatan kecelakaan. Bagaimana bisa Fatan duduk di sana? Kebetulankah? Atau jiwa Fatan yang secara spontan menuntun lelaki itu? Sepelan apapun Adriana melangkah, nyatanya Fatan masih bisa menyadari kedatangan perempuan itu. Fatan menoleh, berdiri, dan tersenyum menyambut Adriana. "Hai Adriana." Adriana pun tiba di dekat Fatan. Keduanya duduk bersebelahan. "Maaf lama, ada urusan dulu tadi." Jelas Adriana tak enak hati. "Kamu sudah lama?" Fatan menjawabnya dengan anggukan. Ia mengerling ke arah kresek putih bertuliskan nama minimarket yang berada di hampir seluruh wilayah Indonesia. "Cukup lama sampai membuat es krim yang kubeli untuk kamu meleleh." Lalu Fatan berdiri sambil membawa kresek itu untuk membuangnya ke tempat sampah. Darah Adriana berdesir. Es krim dan tempat sampah di mana minuman dingin itu dibuang juga adalah kenangan terakhir mereka. Takdir seolah mempermainkannya. Adriana ingin menangis sekarang. Fatan segera menangkap bahwa Adriana melakukan hal yang sama lagi setiap mereka bertemu. Hampir menangis. "Enggak usah nangis." Adriana tersentak, bahkan tidak sadar bahwa Fatan telah kembali duduk di sebelahnya. Ia mengerjapkan mata untuk menghalau bulir bening yang hampir menetes. "Aku enggak nangis," sangkal Adriana yang langsung merasa bodoh. Jelas-jelas ia menahan tangis dan air matanya nyaris jatuh. Sebagai usaha untuk menghibur Adriana, Fatan pun menawarkan, "Atau mau kubelikan es krim lagi?" Adriana menggeleng. "Aku nggak suka es krim." Karena es krim identik dengan kenangan pahit. "Oh ya?" tanya Fatan tak percaya. "Padahal tadi aku membeli es krim itu karena mendadak ingat kamu." Adriana menghela napas. "Mau bicara apa?" Adriana versi robot kembali lagi. Kaku, cuek, to the point, dan pasti singkat. Padahal tadi mereka sudah bisa berbicara dengan normal.
"Kenapa kamu cuek sekali, Adriana?" tanya Fatan heran. "Aku menghubungi kamu karena kupikir kita memang saling kenal dulu. Dan papaku bilang kalau kita cukup dekat." "Enggak sedekat yang kamu pikirkan. Sikap kamu saat bertemu denganku menjelaskan hal yang sebaliknya," balas Fatan dengan kernyittan di dahinya. "Apa aku pernah berbuat salah padamu?" Adriana menggeleng. "Kalau kamu hanya ingin memperjelas apakah kita pernah dekat, atau apa kamu pernah berbuat salah padaku, jawabannya tidak, Fatan. Jelas?" Bukannya fokus pada penjelasan Adriana, Fatan justru menampilkan ekspresi takjubnya. Lalu dia berseru, "Wow, itu kalimat terpanjang yang pernah aku dengar dari kamu sejak kita bertemu." Lagi, Adriana menghela napas. "Sudah jelas kan, aku pamit duluan." Karena Adriana langsung berdiri tanpa menunggu jawaban, Fatan menarik tangan perempuan itu sampai Adriana kembali terduduk. "Tunggu dulu, kamu ini cuek sekali." Malas memperpanjang perdebatan, Adriana diam saja. Fatan juga diam, sibuk memperhatikan Adriana yang duduk dengan kaku menghadap ke depan. Sebenarnya siapa perempuan ini? Mengapa rasanya nyaman sekali dekat dengannya? Lama mereka diam sampai Adriana jenuh. Perempuan itu lalu bersuara, "Apalagi, Fatan?" Fatan tersenyum tipis. "Kupikir kamu gak akan ngomong lagi." Adriana menjawab dengan dengkusan, "Boleh aku bertanya?" Adriana diam menunggu pertanyaan. "Kenapa kamu selalu terlihat mau menangis setiap bertemu denganku?" Alih-alih menjawab dengan sebenarnya, Adriana malah berucap, "Hanya perasaanmu. Sudahlah, aku pulang dulu. Sepertinya sudah tak penting." Kali ini, Fatan membiarkan Adriana berdiri, karena ia juga mengikuti langkah perempuan itu. Baginya, tak apa kali ini Adriana menghindar, masih ada lain kali. Fatan tidak mau memaksa Adriana, apalagi membuat perempuan itu makin tak nyaman dengannya. Merasa diikuti, Adriana berhenti dengan kesal. "Mau kamu apa sih?" Fatan menarik tangan Adriana untuk mengikutinya. "Aku merasa nyaman dekat dengan kamu. Ayo kuantar pulang." Dan Adriana tidak punya kesempatan untuk menolak karena pernyataan Fatan. Lelaki itu merasa nyaman dekat dengannya. Perasaan yang masih tak berubah meski memori tentang mereka sudah tenggelam di ingatan Fatan. Kenyataan itu menampar Adriana dengan ironi yang menyakitkan.